Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya menjadi sesuatu yang bekal menjadi penting dalam benak-benak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Semua kita pasti bersalah. Wa khairul khata'una at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa dan kesalahan itu adalah yang memperbanyak tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mengibaratkan seseorang yang berkata kepada orang-orang banyak. Beliau mencontohkan kalimat orang tersebut. Beliau berkata, "Tidakkah kalian malu ketika kalian berdosa, kemudian kalian bertobat kepada Allah, kemudian kalian berdosa lagi, lantas kemudian kalian bertobat lagi kepada Allah?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya kalimat-kalimat tadi itu adalah kalimat syaitan. Ketika ada orang yang mengatakan tidak usah Anda bertobat, tidak usah Anda berbuat kebaikan setelah Anda berdosa, itu tidak akan diterima lagi oleh Allah. Maka pada hakikatnya itu adalah kalimat-kalimat syaitan. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, kita semua adalah hamba Allah, kita semua adalah budak-budak Allah. Allah berfirman kepada kita semua, wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang jatuh kepada dosa itu, yang jatuh kepada dosa ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan pernah ada prasangka Allah tidak akan ampuni dosa kita. Tidak usah kita salat 5 waktu, Allah tidak akan ampuni dosa kita lagi. Tidak usah kita pergi mengaji, Allah pasti tidak akan ampuni dosa kita lagi.
Allah menegaskan pada ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Dan terkait dengan ini, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, salah seorang ahli maksiat berpesan kepada anak-anaknya ketika dia di akhir hayatnya. Dia katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ketika saya meninggal nanti, maka bakar jasad saya. Maka bakar jasad saya. Setengah abunya engkau taburkan di pegunungan, dan setengah abunya engkau taburkan di lautan samudra. Ada apa sampai dia berwasiat seperti itu? Maka ketika budak tadi, ketika hamba tadi diperhadapkan kepada Allah, lantas Allah bertanya kepada budak tadi, mengapa engkau melakukan demikian? Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, saya melakukan kedemikian karena saya malu kepadamu. Terlalu banyak maksiat yang saya lakukan, ya Allah. Saya melakukan demikian karena saya takut kepadamu. Sudahkah kita belajar takut kepada Allah? Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada budak tadi, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku, semua dosamu telah aku hapuskan. Shadaqallahul azim. Maka benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Kita yang masih bergelimang dosa, yang masih bergelut dengan dosa-dosa kita, dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita, cukupkan sampai di situ. Jangan lanjutkan hal itu. Allah sudah beri kita hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adzabun adzim. Kalau kita tidak cukupkan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut. Allah tutup hati kita. Allah tutup penglihatan kita. Allah tutup pendengaran kita. Dan kita terjerumus ke dalam azab yang pedih. Cukupkan dosa-dosa kita pada hari-hari ini. Kita yang masih memiliki kekurangan dengan kehidupan kita, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang masih memiliki kekurangan dengan dosa-dosa lain dari tipu menipu, kita tinggalkan itu semua. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup ya Allah, hari ini saya tidak akan memulai dosa itu lagi dan saya akan bertobat kepadamu ya Allah. Boleh jadi setelah ini ada yang meninggal di antara kita. Boleh jadi di antara kita ada yang mendahului di antara kita, ada yang mendahului kita dari di antara kita ini. Dan bahkan boleh jadi sebelum daripada khutbah Jumat ini berakhir, ada yang mendahului kita. Kita perlu mawas diri, masyaallah muslimin dimuliakan Allah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya yang menimbulkan perpecahan di antara kalian adalah dosa-dosa kalian. Ketika ada perpecahan antara orang tua dan anaknya, ketika ada perpecahan antara saudara dan saudarinya, maka pada hakikatnya ada salah seorang di antara kita yang berbuat dosa kepada Allah. Ingat orang tua kita, minta ridhonya hari ini. Tidak ada kesuksesan ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita yang berdakwah di sini, kita yang bersekolah di sini, lihat kembali orang tua kita bagaimana kehidupan mereka di sana. Percuma titel kita tinggi, percuma IPK kita tinggi ketika ternyata orang tua kita tidak ridho kepada kita.
kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita bisa saja karena orang tua kita tidak ridho dengan kita. Tiap harinya kita hanya mengeluh minta ini minta itu. Ternyata mereka di sana banting tulang, tanam ini dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridwallahi wa ridul walidain." Keridhaan Allah itu atas keridhaan kedua orang tua kita. Allah akan ridho kepada kita kalau orang tua kita itu ridho kepada kita. Kita pamer kendaraan yang dibelikan oleh orang tua kita, bonceng yang bukan mahram kita, naudzubillah. Dan ternyata orang tua kita tidak ridho dengan itu. Lantas kita mendapat kecelakaan, lantas kita ini dan itu. Waliyahzubillah. Boleh jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini masyaallah muslimin dimuliakan Allah, minta ridho kedua orang tua kita. Sebelum Ramadan memasuki kita, jujurkan pertobatan kita kepada Allah. Minta maaf kepada saudara-saudari kita yang pernah kita sakiti mereka. Minta keridhaan mereka. Semoga dengan itu masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, taubat kita, diri kita, jiwa kita ketika memasuki bulan Ramadan, maka kita betul-betul akan menghasilkan manusia diri kita yang bersih, akan menjadikan diri kita yang keluar lahir batin itu bersih, menjadi seperti seorang bayi kata Rasulullah, tanpa dosa sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man qama ramadana, man sawma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan Ramadan sisa menghitung hari. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan salat malam karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa kepada sesama manusia. Kecuali dosa kepada sesama manusia. Maka perhatikan pada hari-hari ini, siapa saja yang kita punya perasaan pernah menyakiti dia, maka minta maaf kepadanya. Usahakan minta maaf, tidak mampu minta maaf, berbuat baik untuk diri mereka, berbuat baik untuk orang yang kita pernah sakiti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci di bulan Ramadan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.